Big Bang adalah teori yang paling diterima tentang asal-usul alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta bermula dari suatu titik yang sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dan kemudian berkembang menjadi kosmos yang luas dan terus mengembang seperti yang kita kenal sekarang. Namun, apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah ada yang namanya sebelum dalam konteks waktu yang kita pahami? Dan apakah alam semesta ini terjadi begitu saja? Apakah awal itu benar-benar ada? Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel kita ini. Dalam video kali ini, kita akan mencoba membahas asal-usul alam semesta yang diambil dari sudut pandang para ilmuwan, yang dikemukakan dalam jurnal ilmiah maupun buku. Kami membatasi bahasan kami hanya pada teori yang pembuktiannya masih memerlukan penelitian dan kajian ilmiah lebih lanjut. Baiklah, langsung saja kita ke isi videonya. Big Bang adalah sebuah model kosmologis yang menjelaskan bahwa alam semesta berkembang dari kondisi yang sangat padat dan panas. Penemuan ini didasarkan pada pengamatan tentang pengembangan alam semesta yang dilakukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1920-an, serta latar belakang radiasi gelombang mikrokosmik yang ditemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965. Teori ini menggambarkan bagaimana alam semesta mengembang dari suatu keadaan singularitas, sebuah titik dengan kerapatan dan suhu yang tak terhingga. Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang, tetapi lebih merupakan ekspansi ruang itu sendiri. Sesaat setelah Big Bang, alam semesta mengalami ekspansi eksponensial yang disebut inflasi kosmik. Penemuan Edwin Hubble bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita menunjukkan bahwa alam semesta mengembang. Pengamatan ini mendukung gagasan bahwa alam semesta berawal dari titik yang sangat padat dan mengembang sejak saat itu. Hukum Hubble menyatakan bahwa kecepatan pengembangan galaksi-galaksi berbanding lurus dengan jaraknya dari kita. Jika kita kaitkan dengan konsep ruang dan waktu, hal ini berarti ruang dan waktu ada setelah Big Bang terjadi. Menurut teori relativitas umum Albert Einstein, waktu dan ruang adalah bagian dari kain ruang waktu yang dipengaruhi oleh massa dan energi. Prinsip Einstein merinci bagaimana gravitasi mengganggu ruang dan waktu. Salah satu manifestasinya yang paling menarik adalah pelebaran waktu akibat gravitasi. Teori relativitas umum Einstein menyatakan bahwa apa yang dirasakan sebagai gravitasi muncul dari kelengkungan ruang waktu oleh materi dan energi. Dalam penjelasan klasik gravitasi Newton, bumi ingin bergerak secara inersia, yaitu seragam dalam garis lurus. Gaya gravitasi dari matahari membelokkannya dan menyebabkannya bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari. Teori relativitas umum Einstein menyatakan kehadiran matahari mengganggu, yaitu kurva struktur ruang waktu. Bumi kemudian hanya bergerak secara inersia di ruang waktu baru yang terganggu ini. Ia mengikuti lintasan inersia. Tetapi lintasan itu telah terdistorsi sehingga ia berakhir di elips di ruang sekitar matahari, atau lebih tepatnya, lintasan heliks yang mengelilingi garis dunia matahari dalam ruang waktu. Ketika sedang mengerjakan persamaan untuk teori relativitas umumnya, Einstein menyadari bahwa benda masif menyebabkan distorsi dalam ruang waktu. Efek pelebaran waktu ini telah dibuktikan dengan membandingkan jam dengan ketinggian yang berbeda seperti di pegunungan, di lembah, dan luar angkasa. Gravitasi bumi telah menyebabkan pelebaran waktu di beberapa tempat tersebut. Dalam konteks Big Bang, waktu dan ruang sendiri diyakini bermula pada saat Big Bang terjadi. Ini berarti konsep sebelum Big Bang menjadi rumit, karena waktu itu sendiri belum ada sebelum peristiwa ini. Roger Penrose, fisikawan dan matematikawan Inggris penerima Nobel Fisika tahun 2020, menolak teori Big Bang sebagai awal mula terciptanya alam semesta. Ia menawarkan teori siklus konforman atau model kosmologi siklik. Teori ini menyatakan bahwa Big Bang bukan proses awal terciptanya alam semesta,
melainkan hanya salah satu rangkaian momentum peristiwa yang berulang dalam siklus alam semesta yang abadi. Dalam buku Cycle of Time, An Extraordinary New View of the Universe tahun 2012, Penrose mengajukan teori, alam semesta menjalani serangkaian siklus waktu yang terus berulang. Ada waktu-waktu yang berbeda, yang ia sebut Eon. Diawali oleh Big Bang dan berakhir dengan Big Freeze ketika alam semesta kembali ke keadaan kosong dan dingin. Selain teori tersebut, teori lainnya yang cukup terkenal adalah teori multiverse atau teori banyak alam semesta. Multiverse adalah konsep hipotetis yang mengacu pada himpunan semua alam semesta, yang mungkin ada. Konsep ini menyatakan bahwa ada banyak alam semesta yang berbeda, yang terdiri dari ruang, waktu, materi, energi, informasi, dan hukum fisik yang menggambarkannya. Dalam beberapa varian teori ini, Big Bang adalah hasil dari interaksi antara dua membran dalam dimensi yang lebih tinggi. Setiap kali dua brand bertabrakan, Big Bang terjadi, menciptakan alam semesta baru. Konsep ini memungkinkan keberadaan sebelum Big Bang dalam konteks multiverse yang lebih luas. Konsep multiverse bukanlah ide baru, berbagai budaya dan agama telah lama membayangkan adanya dunia paralel atau alam semesta yang lain. Namun, dalam konteks ilmiah modern, teori multiverse mulai mendapatkan perhatian serius pada abad ke-20. Berbicara tentang multiverse, teori lain yang juga mengusung konsep mirip dengan multiverse adalah teori inflasi abadi atau yang dikenal sebagai eternal inflation. Teori inflasi abadi merupakan pengembangan dari teori inflasi kosmik yang pertama kali diusulkan oleh fisikawan Alan Guth pada tahun 1981. Guth memperkenalkan konsep inflasi kosmik untuk mengatasi beberapa masalah dalam model Big Bang, seperti masalah cakrawala, masalah datar, dan masalah monopol. Guth menyadari bahwa alam semesta mengalami fase ekspansi yang sangat cepat dan eksponensial dalam momen-momen awal setelah Big Bang. Fase inflasi ini mampu menjelaskan homogenitas dan isotropi yang kita amati dalam radiasi latar belakang kosmik. Teori inflasi kosmik menjelaskan periode pengembangan eksponensial yang sangat cepat segera setelah Big Bang. Dalam skenario inflasi abadi, inflasi ini tidak berhenti di seluruh ruang tetapi berlanjut di bagian-bagian tertentu, menciptakan banyak alam semesta atau multiverse. Dalam model ini, alam semesta kita adalah hasil dari gelembung inflasi yang berhenti mengembang secara eksponensial dan berkembang menjadi alam semesta seperti yang kita kenal. Teori berikutnya menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dengan menggabungkan antara mekanika kuantum dan relativitas umum. Teori yang dikenal sebagai teori gravitasi kuantum ini mencoba menjelaskan kejadian sebelum Big Bang. Untuk memahami teori ini, ilmuwan menggunakan 3 pendekatan, yaitu teori string, gravitasi kuantum loop, dan teori kuantum geometri. Teori string adalah salah satu kandidat utama untuk teori gravitasi kuantum. Dalam teori ini, partikel fundamental seperti elektron dan quark tidak dianggap sebagai titik-titik, tetapi sebagai string yang sangat kecil dan bergetar. Getaran string-string ini menentukan sifat-sifat partikel. Gravitasi kuantum loop adalah pendekatan lain yang mencoba menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum tanpa mengandalkan string. Ruang waktu itu sendiri terdiri dari loop yang sangat kecil dan diskrit. Ini berarti bahwa pada skala terkecil, ruang dan waktu tidak lagi kontinu, tetapi terdiri dari unit-unit terkecil yang disebut kuanta ruang waktu. Teori kuantum geometri berusaha untuk mendeskripsikan gravitasi menggunakan alat matematika dari geometri diferensial dan teori medan kuantum. Model ini memungkinkan untuk spekulasi tentang struktur dan dinamika alam semesta pada saat-saat sebelum Big Bang, memberikan pandangan bahwa mungkin ada kondisi kuantum dari ruang waktu yang mendahului Big Bang. Beberapa model loop quantum gravity menunjukkan bahwa alam semesta kita bisa muncul dari sisa-sisa alam semesta sebelumnya yang mengalami buncing setelah mencapai keadaan kerapatan maksimum. Dalam konteks ini, Big Bang bukanlah awal mutlak, tetapi transisi dari fase kontraksi ke fase ekspansi.
Menelusuri apa yang ada sebelum Big Bang menimbulkan pertanyaan tentang batas pengetahuan manusia. Filsafat ilmu memberikan pandangan bahwa ada batasan intrinsik dalam kemampuan kita untuk memahami kondisi sebelum waktu dan ruang ada. Apakah kita dapat mengetahui apa yang ada sebelum Big Bang, atau apakah itu berada di luar jangkauan pemahaman kita? Pertanyaan tentang apa yang ada sebelum Big Bang adalah salah satu misteri terbesar dalam kosmologi dan fisika teoretis. Meskipun banyak teori telah diusulkan, seperti teori siklis, multiverse, inflasi abadi, dan kuantum gravity, jawaban pasti masih belum ditemukan. Penelitian lebih lanjut di bidang kosmologi, fisika partikel, dan teori kuantum gravity akan terus mendorong batas pengetahuan kita. Pada akhirnya, eksplorasi tentang asal-usul alam semesta tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang kosmos, tetapi juga tentang tempat kita dalam alam semesta yang luas ini. Apakah alam semesta ada karena suatu sebab, atau apakah ia merupakan entitas yang ada tanpa sebab?